Olahraga boxing atau tinju biasanya identik dengan pertandingan keras di atas ring. Padahal, olahraga ini bisa dijadikan sebagai latihan harian. Sebab manfaat olahraga boxing untuk kesehatan sangatlah beragam loh pemirsa. Seperti apa olahraga boxing? Simak selengkapnya di Kabar Nusantara hari ini. Jab, jab straight, straight, jab, jab, straight, uppercut, uppercut, straight, jab straight, straight, jab straight, jab straight, jab straight, Sorry. stop, jab straight, jab straight, bagus, jab, jab, Ah. putar pinggangnya, jab, jab, mundur dikit, ya, jab, straight, jab straight, uppercut, bagus, panjang lagi, tuh gitu, Sip. tusuk depan tuh, uppercut, uppercut, straight, uppercut, uppercut, straight, oke, straight, hook straight, ya, Aduh, lagi. straight, hook straight, go, ayo go, uppercut, uppercut, hook straight, Lelah. Ternyata emang menguras energi sekali ya kalau misalnya kita belajar boxing ini. Kalau dari Kak Rizky sendiri sudah berapa lama? Aku dari 2008 kali ya, waktu masih SMP, SMA gitu ya, latihan tinjunya. Jadi dulunya suka ikut olahraga tarung derajat, emang body combat, nah terus beralih ke tinju gitu setelah SMA gitu, sampai sekarang ini. Saat itu pas pertama mulai apa sih yang mengiming-imingi kok tiba-tiba pengen yaudah deh gue ke boxing aja. Jadi emang zaman dulunya karena sering dibully kali ya. Jadi zaman dulunya Kenapa? karena sering dibully karena badannya kurus gitu kan di SMA. Jadi ya apa anak-anak SMA lah jadi suka berantem gitu, suka dibully. Ya akhirnya berpikir untuk latihan tinju deh gitu, untuk latihan body combat gitu. Sebenarnya olahraga boxing itu sendiri apa sih kan karena kita pernah dengar tuh ada istilah Muay Thai juga ada, terus juga boxingnya sendiri dan lain-lain sebagainya. Apa sih dari boxingnya itu sendiri? Jadi kalau tinju itu sebenarnya dia kalau perbedaannya dari Muay Thai itu kalau Muay Thai dari Thailand dan dia menggunakan kaki. Jadi kalau Muay Thai menggunakan kaki tapi kalau tinju ya hanya Tangan pukulan saja. aja. Gitu. Jadi hanya jab straight, hook gitu. Jadi pukulannya ada 6. Kalau di tinju itu ada 6 pukulannya, ada jab, ada straight, ada hook kiri, hook kanan, uppercut kiri, uppercut kanan. Nah, gayanya juga ada 2. Ada yang depannya di kiri, berarti itu ortodoks. Nyebutnya ortodoks ya. Kalau yang depannya kanan, disebutnya southpaw. Southpaw. Berarti Oke. orang-orang kidal biasanya depannya kanan nih. Jadi dia jabnya pakai tangan kanan. Gitu. Oke, itu beberapa dari sekian banyak model-model gerakan dari boxing sendiri. Kalau kita mau tahu nih, apa sih yang termasuk dengan olahraga kardio itu sendiri? Apakah ini boxing juga masuk ke dalamnya atau bagaimana? Jadi kalau di boxing selain kita butuh stamina, kita juga butuh fisik dan kalau kardio udah pasti dapat sih karena dengan gerakan kayak tadi aja udah pasti capek kan. Kardiovaskular kita pasti dilatih juga di situ kan. Olahraga jantung juga di situ. Jadi udah pasti dapat sih kalau untuk ngejar kardio ya. Dan sekali latihan gitu biasanya misalkan 1 jam atau 1,5 jam latihan boxing bisa bakar 500 kalori sampai 700 gitu iya. Cocok untuk yang diet berarti ya? Cocok banget kalau mau nurunin berat badan gitu. Oh gitu. Kalau misalnya manfaatnya sendiri dari seluruh gerakan yang ada nggak sih ada manfaat-manfaat khusus atau memang ada manfaat yang sangat luas dari kegiatan boxing ini sendiri? Kalau untuk terutama buat perempuan ya, untuk self defense bagus banget pastinya kalau ada apa-apa di jalan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kesini arahnya untuk biar sehat aja sih, biar tetap bugar badannya. Jadi ya nggak gampang sakit karena kan kita ngelatih ini kan kardiovaskular kita, otot kita juga dilatih, stamina dilatih. Jadi banyak sih manfaatnya harusnya. Gitu. Kak Rifki sendiri di sini sudah merasakan manfaat yang luar biasa dong berarti dari si boxing ini sendiri banyak, ya? Udah banyak. Aduh, pernah gak sih dipakai untuk benar-benar fighting dengan orang jahat atau yang ya sifatnya melindungi diri sudah pernah menggunakan boxingnya? Pernah sih dulu, cuman aku lebih milih untuk nggak gunain sih kalau di jalanan ya. Karena kan
kita kita tahu basicnya dasarnya, jadi bisa berbahaya sebenarnya buat orang yang nggak tahu apa-apa gitu, yang nggak bisa bertinju, jatuhnya nanti bahaya buat mereka gitu. Jadi ya kalau bisa sih dihindarin sebisa mungkin sih untuk fight di jalanan gitu. Tapi aku saranin untuk ikut kayak pertandingan kayak gitu-gitu sih. Itu kan pertarungan jalanan, kalau yang di ringnya udah Kalau yang di ringnya udah. apa aja tuh? Aku pernah ikut kejuaraan nasional, terus juga kejuaraan Asia dulu di Filipina, dan kejuaraan dunia di Armenia juga pernah gitu. Paling terakhir apa? Terakhir aku ikut prapon di Bengkulu 2019. Tapi waktu itu aku nggak dapet tiket untuk berangkat ke PONnya karena waktu itu juara 3 dan yang diambil hanya juara 1 dan satunya juara saja perwakilan ya. juara 1 dan juara 2-nya. Waktu itu wakilin wilayah barat sih. Oke, seberapa sulit saingan di dalam dunia boxing sendiri? Atlet itu kan tentunya kan banyak juga, mereka pastinya juga dari muda, sudah terlatih lah gitu. Apakah sulit untuk bisa ada di posisi yang sekarang? Sekarang lumayan sulit sih karena banyak petinju-petinju baru yang masih muda-muda, yang banyak yang masih muda, yang masih panjang generasinya, jadi dia lebih banyak lah untuk punya kesempatan gitu, latihan juga lebih bagus. Sekarang udah ada YouTube, udah dia bisa lihat yang bagus-bagus di luar sana kayak gimana. Jadi latihan mereka juga jauh lebih bagus gitu dari persiapan aku yang dulu ya. Kalau sekarang kan semuanya udah tinggal buka YouTube aja, ntar tinggal latihan. Tapi gitu. kan berbahaya ya kalau misalnya kita hanya melihat tontonan saja tanpa ada pendampingan. Benar sih, benar. Pernah ngalamin cedera gara-gara itu? Cedera mungkin awal-awal ya, karena dulu kan otot tangan, pergelangan kan belum kuat. Jadi kalau dulu masih suka nafsu, mukulnya terlalu keras, tangannya jadi sakit gitu. Tapi setelah dilatih sih jarang sih cedera-cedera gitu. Paling pegel-pegel aja kalau habis latihan gitu. Tapi biasanya kalau pegel-pegel itu ya setelahnya Itu hanya awal-awal ya. ototnya habis itu jadi lebih kuat lagi sih harusnya gitu. Nah, Eki, kan kalau misalnya tadi kita tahu bahwa di sini itu bisa mengurangi berat badan, pasti banyak juga nih para cewek-cewek yang mau cobain olahraga boxing ini. Tapi sebetulnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk para pemula ini sehingga mereka tidak memungkinkan atau tidak mengalami cedera? Tapi sebelum itu jangan dijawab dulu karena kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Tetap di Kabar Nusantara. Cobain lagi dong. Straight. Jab straight. Uppercut. Nah, kalau tadi aku tuh lupa loh pemirsa mengenalkan terkait dengan siapa-siapa aja nih yang ada di sebelah Anggun. Ini ada Iki atau Eki ya dipanggilnya ya. Dia ini salah satu head coach Kang Boxing, dan di sini kita ada salah satu abang ganteng ini yaitu Anza selaku founder dari Kang Boxing sendiri. Nah, kalau mau nanya nih, ini apa sih cita-citanya untuk membangun Kang Boxing ini? Sebenarnya kita lebih maksimalin cari untuk next generation sih. Karena selama boxing ini masih hype kan, kita cari bibit-bibit unggul lah. Apalagi area Tangerang Selatan ini kan kita bisa bilang baru sedikit. Makanya itu salah satu visi kita untuk ngebangun Kang Boxing, untuk lebih memajukan anak-anak muda lah ke arah sport ini gitu. Oke, nah tadi kan sebelum kita menutup segmen pertama, aku ada tanya nih ke Eki, bagaimana sih untuk pemula, apa ada syarat-syarat atau hal-hal yang harus dipersiapkan nih sebagai pemain boxing pemula? Kalau syarat sih nggak sulit ya, yang penting datang ke sasana. Yang penting rajin. Niat Yang penting dulu ya. rajin, Iya. niatnya mesti ada Pertama dulu. niat. Kedua, kalau peralatan ya pasti hand wrap ya yang Anggun pakai. Oh, yang ini nih ya, ini itu namanya hand wrap. Nah, itu buat ngelindungin tangan kita, jari-jari kita, pergelangan biar nggak kesleo, kenapa-napa gitu ya. Pada saat pukulan keras. Nah, kemudian ada glove. Ini? Ya, tapi kalau latihan di sasana udah pasti ada glove. Tapi kalau biasanya kan kita nggak pengen ya pakai bekasan orang, ya kita bawa sendiri lah gitu. Nah, terus ya mungkin yang pasti sepatu. Itu aja sih. Sepatunya tuh bebas ya, nggak ada Sepatunya khusus bebas. sepatu boxing? Kalau sepatu boxingnya ada, dia biasanya flat gitu bawahnya, lebih flat. Nah. Kalau tadi kan tidak udah bahas terkait dengan ini alat-alat apa saja yang harus disiapkan sama pemula ya Kak ya?
Kok kakak sih, Ki? Nah, ini gini loh, kalau misalnya memang di sini ada, pasti kan ada tujuan ketika membangun si Kang Boxing ini. Itu arahnya kemana? Awal mulanya betul-betul nih, Bang? Balik lagi sebetulnya kita mau coba arahinnya ke komunitas yang anak-anak muda ya. Maksudnya berhubung anak-anak kami juga semua latihan boxing, kita pengen ngarahin karena Anak-anak nih anak-anaknya anak-anak Anza? saya, Oh, anak-anak terus? partner saya, Wibi, kayak gitu loh. Mereka udah mulai pada boxing, jadi kenapa enggak ya kita buat sekalian sasana ini gitu loh. Maksudnya selain boxing ini kan juga ya pertama bagus untuk mental mereka, kepercayaan diri mereka gitu. Terus untuk fisik juga mereka akan lebih kuat gitu. Jadi ya oke, kita mulai deh, kita arahin aja semuanya ke boxing dan kita kan semua boxer semua gitu. Di sini tuh all age atau hanya untuk All anak-anak atau age, dewasa? all age. Wow. Mulai dari umur 4 tahun sampai yang 50 tahun juga ada. Gitu. Untuk mengikutin apa si Kang Boxing ini, ada nggak sih kayak misalnya mereka harus sudah punya basic, memang sudah pernah mengikuti atau memang bisa dari nol ataupun syarat-syarat untuk bergabung di Kang Boxing? Sebenarnya sendiri? kalau syarat simpel sih, cuman niat aja sama datang itu Itu satu. tadi yang disebutin Iya ya, kan, niat sama niatnya datang dulu yang udah, kuat. ya kan. Kalau untuk yang lain-lainnya nggak ada sih sebetulnya. Cuman kita ini sebenarnya visi misi kita benar-benar pengen ngembangin anak-anak muda karena kita akan ada kerjasama dengan sekolah-sekolah. Mungkin bisa dibilang juga kita ini camp pertama yang sudah mulai bekerja dengan BPJS. Jadi setiap member Oh. mereka udah otomatis dapat BPJS gitu. Emang ada paket apa saja di sini? Kita ada per visit, ada juga untuk private yang lebih ke technical, mungkin itu memang udah spesialisnya Eki, ada juga yang paket 4 kali ketemu, ada yang 8 kali, 12 dan unlimited. Maksudnya unlimited itu mereka yang mau fokus, mau jadi atlet, terserah mereka mau 1 hari 2-3 kali datang, kita nggak masalah. Gitu. Kalau misalnya dari pemirsa nih ada yang mau mendaftarkan diri itu harus melalui apa? Boleh langsung cek di Instagram kita, kang.boxing. Nanti mungkin bisa dilihat infonya ada di situ semua. Oke, mungkin bisa juga by DM ya. Ya, Direct betul, message betul, langsung. betul. Nah, kalau tadi udah disebutin apa aja sih bagaimana bergabung di Kang Boxing, bagaimana alat-alat ini harus dipersiapkan, dan yang terutama adalah niatnya. Sebetulnya target kedepannya ini apa? Arah dari ngebangun sasana ini? Target kedepannya kita pengen ngembangin industri boxing ini lebih besar lagi sih. Iya. Gitu. Karena memang kalau aku lihat, mungkin aku bisa dibilang baru sekarang ini ya. Cuman kenapa aku baru? Karena dulu belum terlalu mendengar di olahraga sport boxing ini gitu. Tapi melihat sekarang banyaknya antusias dari mulai anak-anak muda ke arah boxing, kita kepengen ngelanjutin itu. Karena kalau bukan kita-kita yang muda-muda juga, siapa lagi yang bakal ngelanjutin Emang nanti. di mata dirimu kalau misalnya melihat perkembangan boxing itu seperti apa sekarang? Sangat maju banget sih. Aku nggak bisa pungkirin, maju. Bukan gara-gara yang viral kemarin kan? Enggak juga, enggak juga, Oh, enggak juga. Oke. Enggak juga ya. Jadi memang di sini kita melihat bahwa karena sudah mulai peminatnya juga tinggi, akhirnya Kang Boxing ini didirikan. Betul. Ada nggak sih kendala-kendala terutama untuk coach sendiri ini melatih si pemula-pemula ini, bahkan juga mungkin ada juga yang sudah pernah latihan. Ada nggak kendala-kendala ketika Kang Boxing ini baru berdiri? Kendala kita alhamdulillah nggak ada ya. Nggak ada? Semua lancar sih. Kita berjalan lancar, kita cuman fokusin gimana supaya member yang datang ke kita itu nyaman dan balik lagi saya sebagai orang tua, kalau misalnya melihat anak, ini kan olahraga bisa dibilang combat sport agak keras ya. Apa sih kelebihannya Kang Boxing ini yang bisa kita berikan untuk supaya orang tua mereka tuh secure? Salah satunya insurance itu. Gitu. Jadi selama ini kita nggak ada kendala. Perizinan pun kita disupport langsung dengan KONI Tangerang Selatan, Pertina juga, jadi kita sebenarnya valid lah secara ininya. Oke, berarti di sini mempersiapkan atlet juga ya? Rencana. Itu dia, kita sudah ada calon atlet di sini 4 orang, yang umur 15 tahun sampai 17 tahun, Wow. tapi itu masih kita kembangkan. Yang termuda di sini usia berapa? 15 tahun ya? 15 tahun itu yang akan dijadikan Oh. atlet. Kalau yang member paling muda ada yang 4 tahun. 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun. Masih kecil udah disuruh ninja-ninja gitu ya. Oke, memang defense itu, pertahanan itu harus dari sejak dini ya. Betul, karena kita juga kan melihat situasi sekarang, banyaknya berita bullying itu kan
kurang bagus ya. Maksudnya contoh tadi Eki juga udah cerita dulunya seperti apa, kenapa jadi begini gitu. Itu yang Tapi kan tentunya harus dengan pendampingan bahwa tidak Betul. bisa digunakan sembarangan. Ya, betul. Ada nggak sih yang diharapkan dari dukungan pemerintah sendiri dengan kegiatan boxing ini, olahraga boxing terkhususnya misalnya apakah harus dikeluarkan aturan atau diperhatikan dari sudut sebelah mana ini? harus diperhatikan dari sudut atlet-atletnya sih. Iya, kenapa? Karena kalau aku boleh jujur, atlet-atletnya itu agak-agak tidak terlihat sih. Kita di pemerintah bisa dibilang ini sebagai atlet udah merasakan. Mungkin saat ini mereka masih melihat olahraga mana yang sekarang lagi hype gitu. Padahal Indonesia banyak sekali mengharumkan nama di dunia tinju ini untuk keluar. Ya contohnya mungkin Mas Eki ini gitu loh. Dia udah tanding sampai ke luar negeri. Tapi Mungkin namanya kan sekarang bagaimana gitu loh. Itu Tenggelam yang sangat kita sendiri, sayangkan, oke. betul. Saya pengen banget merubah maksudnya olahraga ini untuk menjadi lebih baik lah Ya. ke depannya. mudah-mudahan dengan program ini pemerintah bisa melihat juga ya Amin, bahwa semoga. dibutuhkannya Semoga, perhatian amin, pada amin. atlet. Nah, pemirsa tadi kita sudah bahas terkait dengan kamboxing dan bagaimana tujuan dari berdirinya Sasana ini sendiri dan juga bagaimana sih kita mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan dari olahraga boxing ini. Setelah ini Anggun mau belajar gerakan boleh ya? Boleh, boleh. Kita cobain semua alat-alat yang ada di sini. Izin ya? Oke, ya? silakan Siap. dong, Oke, kalau gitu sepuasnya. pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Kabar Nusantara. Eki, ini apa nih? Kita memperkenalkan alat mungkin ya. Kalau ini siapa sih yang sedang bermain nih? Halo. Hai. Ini kalau nggak salah founder dari Kang Boxing ya, Iya. Wibi. Iya, betul. Halo, apa kabar Kang Wibi? Alhamdulillah, baik. Itu lagi mainin alat apa tuh kalau boleh tahu? Ini namanya wrecking ball. Mhm. Ini itu untuk latihan kita uppercut Sama hook. sama hook. Mhm. Lebih fokus ke situ sih. Dipakai buat jab juga bisa. Oke, terus tapi kalau misalnya dari alat-alatnya ini sendiri fungsinya beda-beda kan pasti? Beda-beda. Jadi kalau yang wrecking ball tuh bagus buat hook dan uppercut. Kalau yang ini bisa untuk semuanya. Ini kita sering lihat ya kalau yang model kayak gini ya. Ini bisa buat semuanya, buat body shot bisa, atas bawah gitu bisa. Iya, soalnya kalau yang ini nggak bisa dia. Kalau mau latihan body shot nggak bisa, nggak kena. Kalau ini panjang, jadi kalau mau Pukul ke body bawah shot bisa. kena bawah. Soalnya beda body shot atas, Dan hook bawah. atas sama bawah. Beda. Tekanan pukulannya juga jadi berbeda ya? Beda ya. Oke, menarik. Kalau yang di ujung sana itu ada apa? Di ujung sana namanya speedball, itu buat ritme pukulan ya. Jadi kalau sering lihat petinju-petinju kan mainan itu, ya itu untuk ritme. Jadi kalau di pukulan. film-film boxing itu kan suka ada tuh pemain yang dadadadadadadad sama yang ada di time zone, benar? Oke. Nah kalau misalnya kita melihat di sini udah ada beberapa alat yang biasa digunakan. Tapi ada nggak sih alat yang belum ditunjukkan atau belum kita lihat nih saat ini? Kita ada ring sih yang kita lagi bangun sih. Oke. Nah, jadi nanti ringnya akan ada di sini. Ya tujuannya untuk sparring sih, untuk Sparring. Ada ya. standarnya nggak sih? Standar nih kalau internasional itu ring 8 kali 8 meter. Itu untuk internasional di semua kejuaraan dunia pasti pakai itu. Tapi yang mau di sini buat? Kita bikin 5 kali 5. Kenapa beda? Karena kita sebenarnya fokusnya bukan untuk tanding. Aha. Kita untuk ngebiasain member atau atlet gimana dia berada di atmosfer tanding. Membangun mentalnya ya. Bangun mental dan dia tahu gimana cara strategi kalau di atas ring di pojok ring, di talinya ring. Dia harus tahu tuh gimana cara dia keluar, Oke. cara dia pivot gitu-gitu. Oh, kalau misalnya kita tahu ini kan ada sebelum memulai atau menggunakan alat pasti ada hal-hal yang harus dipelajari. Itu apa aja? Apakah sambil menggunakan alat bisa sambil belajar gerakannya atau harus tahu gerakannya dulu? Harus tahu gerakannya dulu sih, basic boxingnya dulu, fundamentalnya kayak. Jadi di boxing itu ada, tadi kita udah peragain ya, ada 6 pukulannya, ada jab, ada straight,
Ada hook kiri, hook kanan, ada uppercut kiri, uppercut kanan. Sebaliknya juga kalau yang gayanya southpaw tadi, yang kidal untuk orang kidal, jabnya jadi di kanan dia. Jabnya kanan, pukulan yang kerasnya, pukulan yang belakangnya, pukulan kirinya malah. Gitu. Karena dia orang kidal kan. Nah, itu. Jadi kita mesti tahu dulu basic boxingnya, nanti akan ada tambahannya mungkin di footworknya kayak maju, mundur, step ke kanan, step ke kiri, terus ada slip, ada feinting untuk ngejutin ke depan gitu, ada tarik ke belakang, ada block, ada cover gitu ya. Itu kalau udah tahu basicnya, baru bisa mukul 6 sansak. pukulan dasar. Tadi kan disebutin kalau itu adalah awal juga ya untuk mempelajari harus dihafalkan. Nah, tapi sebenarnya dari pukulan itu sendiri, dari masing-masing pukulan targetnya itu kemana saja? Apakah dari misalnya dia nge-hook itu ke atas, berarti area kepala atau apa? Bisa dijelasin Kak? Jadi kalau pukulannya, kalau kita sambil ngaca nih, itu pukulannya ke hidung kita sendiri, ke kepala kita sendiri. Jadi kayak jab nih pukulnya ke hidung sendiri, straight juga, hook juga ke atas, hook kanan, uppercut juga ya. Terus ya itu tadi, kalau sasarannya ya sambil ngaca itu kita pukul ke Wajah kita. sendiri Oke. gitu. Karena kan seakan-akan lawannya ada di depan kita gitu kan. Kita pukul wajahnya gitu. Coba aku ajarin gerakan yang benar seperti apa. Oke, Pakai yang jadi- body ya berarti ya? Boleh yang ini. Coba kalau yang jab, pakai boxing stance-nya dulu. Ya, tangan di atas. Good. Nah, jab. Jab tangan yang depan. Jadi kalau kakinya di depan yang kiri, jabnya kiri ya. Oke, jab, top, jab, jab. Oke, straight. Bagus, straight. Apa straight juga pinggangnya diputer lagi, kakinya ditwist lagi. Tumitnya. Nah, top gitu. Oke, straight. Bagus, straight. Pandangannya ke depan, straight. Bagus, straight. Coba hook kiri. Ya. Hook kiri, tangan kirinya melingkar gini. Tuh, coba hook kiri. Nah, atur jaraknya, nah itu juga yang mesti diatur ya. Jadi ada footworknya juga. Hook kiri, hook kanan. Nah dia kayak melingkar nih. Tuh, kayak melingkar gitu. Nah jadi rada panjang lagi. Pukulannya rada panjang lagi. Ya, hook kanan. Oke, uppercut kiri. Tusuk. Kalau ini kan karena bukan di wrecking ball, jadi medannya apa? Jadi Surface-nya gimana gerakannya? ditusuk aja. Tep. Ya gitu, coba. Uppercut kiri. Kiri. Ya, good. Kanan. Uppercut kiri. Tangan di atas lagi. Uppercut kiri. Kanan. Uppercut kiri. Uppercut kanan. Sakit gak pakai glove, Ya, harusnya pakai glove, ya. Aduh, ternyata memang keamanan ketika sedang berolahraga itu sangatlah penting. Apalagi kalau misalnya ini kita langsung fight langsung ya. Ini kan masih apa ini bahannya? Busa atau Ini kulit, dalamnya kain-kain perca. kain perca? Kain Oke. perca diteken-teken. Ada juga yang pakai pasir, itu kayaknya ada pasirnya nih, jadi lebih keras. Oh, berbeda ya nanti ketika pukulannya sendiri Iya, kalau dirasainnya. isinya beda, kerasanya juga beda. Ada juga yang Ini diisi masih pakai ada karet. empuk yang ini sebenarnya. Sakit itu pemirsa. Aduh, ampun deh. Tapi memang di sini diperlukan bahwa memang ini tuh basic kehidupan ya, defense ya untuk kita bertahan apabila terjadi sesuatu pada diri kita. Ada gak yang biasa diajarkan kepada member untuk melakukan pertahanan diri? Jadi seumpama kan karena kita kan tidak mengedepankan kita menantang ya, tapi untuk mempertahankan diri sendiri. Mungkin Anggun bisa diajarin? Kalau untuk gerakan basicnya mungkin Lebih ke yang apa tadi, blok ya? ya Atau? di blok Blok sih. atau lebih ke slip sama weaving sih. Tapi kalau di kita misalkan ada permasalahan atau perkelahian di jalan, saya lebih baik menghindar. Menghindar saja. Menghindar aja, mau dia mau ngajak berantem kayak mau apa, lebih baik saya menghindar. Kalaupun dia melakukan atau Serangan ya? serangan, saya lebih baik karena saya udah ada basic, ya menghindar aja gini. Oke. Nah, karena udah saya nggak ikutan deh, saya pergi aja gitu. Oke. Karena nggak gimana ya, nggak worth it gitu. Dengan apa yang kita pelajarin, tapi kita bisa nantinya mencelakakan orang lain. Sebelum ini mau mengakhiri percakapan kita pada hari ini nih, kan kalau misalnya kita melihat tentu sebagai penggiat ada dong yang dilihat bahwa pemerintah belum nih memfasilitasi beberapa kegiatan atau boxing sendiri. Apa sih yang pengen segera disediakan untuk para atlet boxing? Sebenarnya kalau untuk atlet mungkin udah ada
bantuan ya dari melalui KONI terus melalui Pertina gitu ya, Persatuan Tinju Indonesia di setiap daerahnya. Tapi yang pasti yang sebagai petinju pengennya kan lebih sejahtera atletnya, terus Oke. fasilitasnya lebih bagus di setiap daerah ya, bukan hanya di Jakarta aja. Kalau Jakarta udah Oh, jadi tidak merata ya? Dirasakan sendiri? Kalau saya bilang sih belum merata sih. Ada di beberapa tempat yang mungkin belum merata. Ya itu sih harusnya sih lebih merata lagi di setiap daerah gitu ya, untuk fasilitas, terus kesejahteraan atletnya gitu. Oke. Gitu sih. Ya memang sih itu tidak hanya satu keluhan dari sekian banyak cabang olahraga ya. Berarti memang kesejahteraan itu diperlukan oleh seluruh atlet. Semoga pemerintah juga melihat, mendengar dari komisi terkait yang ada di DPR RI sehingga bisa segera mengeluarkan aturan baru ataupun bentuk perhatian baru ya untuk atlet-atlet yang ada di Indonesia. Nah, ini terima kasih nih atas waktunya sudah boleh main di Sama-sama. Kang Boxing. Sama-sama. Semoga nanti ini makin besar ya sasananya ya, Amin. bisa mengirimkan Amin. atlet-atlet Insya Indonesia menuju kaca dunia. Dan pemirsa, itu tadi percakapan kita mengenai olahraga boxing. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Dan ingat untuk tetap saksikan Kabar Nusantara di TV Parlemen. Sampai jumpa.